Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Kan yang pemalas itu tidak bergerak, tidak beraktivitas, dan yang parah ialah tidak punya inisiatif. Orang yang tidak punya inisiatif berarti dia tidak punya visi tentang hidupnya. Visi artinya memandang, melihat ke depan. Tidak memiliki misi. Misi artinya melakukan, mengerjakan. Tapi memang jiwanya katakanlah lumpuh. Maka ditanya, bilakah engkau bangun dari tidurmu? Nah, seperti orang tidur kan, orang tidur ini tenang, tidak ada membuat apapun. 10, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Jadi kita bisa lihat, apakah kita termasuk bagian dari yang malas ini, bagian dari yang tidak memiliki inisiatif ini. Kita sudah diberikan handphone, ya kan? Tapi karena kita melihat teman kita handphonenya lebih bagus, nah, kita mulai berangan-angan kan? Kita mulai tidur dalam kefanaan. Andaikan aku punya handphone seperti punya kawanku itu, maka saya bisa searching dengan sangat cepat. Jadi hanya berangan-angan, tapi tidak berbuat sesuatu yang berguna. 11, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kalau orang tak kerja, miskin. Kalau kita jalan dari Medan ke arah Brastagi pada hari libur, hari merah atau hari besar, atau Sabtu sampai Minggu, coba lihat yang menginap di hotel itu siapa?
Siapa? Orang Cina. Semua mobil di situ punya mereka. Tapi kita, orang tua kita kerja dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Nggak pernah kita dibawa jalan-jalan. Jarang sekali. Aris pernah jalan-jalan kalian sekeluarga? Ke Pasir Putih? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Coba kalau dia perokok, satu bungkus sudah 12. Satu bungkus itu kalau dari toko hampir 19. Kalau dari grosir 17 ya. Katakanlah 20.000. Tambah lagi tuaknya 3 gelas. Satu gelas berapa Aris? 2.000? 6.000. Berarti 25.000 kali 30 hari. Lebih kurang 850.000. Satu bulan tak terasa. Tapi menyekolahkan anaknya ke sekolah yang baik, menyekolahkan anaknya atau ke bimbel yang baik, nggak ada uang. Maka aku pun heran melihat kita ini. Anak mudika saya, kalau kutanya, ayo nanti malam kita doa malam yuk, apa nih, BKSN. Aduh Romo, saya bimbel. Tapi sekolahnya kau di negeri. Iya, supaya nanti bisa kejar target. Ku tengoklah anak-anakku di sini kan. Nah itulah, nggak usah kulanjutkan. Nanti kalian sakit hati bukan? Kemarin saya dengar sih ada orang belajar bahasa Cina kan, bahasa Cina. Tapi besoknya nggak ada lagi. Ku tengok mereka belajar bahasa Cina. Jadi apa namanya ya, musim-musiman. Jadi kita ini itulah tergantung mood. Ya, mood itu artinya tergantung situasi hati. Kalau hatinya pas bagus, semangatlah dia. Kalau hatinya nggak bagus, habislah dia. Datanglah kemiskinan kepadamu seperti penyerbu. Kalau disebut penyerbu, cepat dan akan menjadi miskin terus seumur hidup. Kecuali kalau orang Batak meninggal menjadi orang kaya dia, ya, karena harus pesta. Ya, tapi biaya itu 90 juta nggak kemana. Jadi tidak sedikit orang Batak karena kematian orang tua jadi miskin, digadaikannya tanahnya. Saya mau mengajak Anda, ayo kita harus orang kaya, nggak boleh miskin. Masalahnya kita sudah tahu berapa jumlah uang orang tua kita, berapa tanahnya, berapa desa mausir tanah orang tua kita, kan udah tahu kan? Sekurang-kurangnya sudah ada simin kita di sana, ya kan? Nah, itu dia. 10 tahun lagi kalau kalian sudah kaya kan, saya kan datang, lagi dong, saya kan dulu ke Psekmo. Nah, bisa aku bilang begitu. Tapi 10 tahun lagi, ku jumpai si Aris di dia mana, si Simpang Katarina, tukang beca. Amang Aris. Dia dah tu lah hasil pusi di kota Hogan. Isi mana? Marisa, Mametia. Penumpang, tukang beca. Sepeda motornya pun yang second. Oke, jadi harus jadi orang kaya ya. Caranya menjadi orang kaya bagaimana? Kerja. Anak asrama kusuruh kalian tanam-tanam itu supaya kalian tahu, belajar gitu. Kau pikir nanti kalian semua menjadi orang hebat? Belum tentu. Jadi kalau kau pernah pegang bagaimana menanam jagung, bagaimana menanam ubi jalar, nanti suatu saat nggak tahu kita hidup ini. Loh, dulu saya pernah mencoba menanam ini. Karena ubi jalar sekarang juga mahal. Ada ubi jalar warna kuning, ada ubi jalar Jepang, 1 kilo sekian ribu. Nah itu. Tapi nanti kalian menjadi petani berdasi, semua pakai komputer. Sebelum tanam, cek dulu tanahnya, keasamannya berapa. Nah, kalau keasamannya sekian, berarti pupuk apa yang harus diberikan. Ini waktu Haris, kan? Dan asalnya yang diteningan bisi. Betul? Jadi petani berdasi. Kalian menjadi kaya karena ubi jalar Jepang. Ya, jadi isu urusan, capek, tanganku nanti apa? Luka. Matamu lah luka. Orang tua kita pun tangannya luka gara-gara kita. Ya, jadi nikmati semua, hayati semua pekerjaan rutin, opus manuale yang kita buat itu. Yang di asrama, yang di rumah masing-masing. Ayo coba nikmati pekerjaan apapun itu. Ya, tak ada orang langsung menjadi orang hebat secepat kilat, tidak. Tentu harus ada background dari rumah. Ya, saya kalau nggak jadi pastor orang kaya saya.
Tapi karena jadi pastor miskin lah. Karena pastor nggak bisa kaya, itu masalahnya. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita sudah menginjak hari terakhir minggu ini, weekend, ya kan? 1 minggu kita terus mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan nasihat. Lalu bagaimana follow up-nya? Ya kan? Follow up-nya apa yang kita buat? Mungkin ada yang sudah membuat sesuatu, mungkin masih ragu-ragu, atau mungkin masih tidur, lipat tangan, tidur lagi, baring lagi. Ayo sekarang move on, bangkit. Kita mulai sekarang. Dan jangan tunggu sampai besok. Apapun itu akan berguna untuk masa depan kita. Amin. Amin.